Sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan sampai kita kalah dahsyat dengan malam tahun baru. Jangan sampai tidak ada apa-apa malam tahun baru kita dalam akidah kita dibanding menghadapi Ramadan. Tidak ada apa-apanya pada itu. Nah, getarannya tahun baru pun udah apa itu? Petasan. Menggetarkan hati. Nah, cuma jangan ini jadi ikuti karena itu mubazir. Dalam pandangan Islam itu soal mubazir, tidak, bukan ibadah. Nah, kita itu mau juga meledak seperti itu. Bukan? Kita juga bagaimana baunya Ramadan ini meledak seperti itu, melebihi petasan. Nah, lalu bagaimana caranya? Ini kita kembali kepada apa yang kita persiapkan menghadapi Ramadan. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Al-istiqadah didukung. Ramadan kita akan berkualitas sesuai dengan persiapan kita. Nah, persiapan itu semakin panjang waktunya, semakin mantap. Kan itu. Persiapan kita itu semakin panjang waktunya, semakin mantap. Nah, bagaimana dibayangkan Pak, bagaimana kalau ada orang memasuki Ramadan tanpa persiapan? Pasti dia akan melalui bulan Ramadan itu sebagai bulan yang biasa-biasa saja, ya kan? Akan melalui bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, dan akhir akan melewati bulan Ramadan seperti bulan biasa-biasa saja. Lebih daripada itu, kalau dia tidak melihat kemuliaan bulan Ramadan, bahkan dia bisa melakukan hal-hal di bulan Ramadan, di bulan yang mulia, dengan perbuatan-perbuatan yang mencemari Ramadan. Ini lebih bahaya lagi. Bukan punya persiapan, bukannya tidak punya persiapan, malah dia melakukan hal-hal yang mencemari kemuliaan bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, dikatakan man ahsana istidada di Ramadan bal taqwa. Siapa yang mempersiapkan memasuki bulan Ramadan dengan baik, dia akan meraih takwa. Siapa yang mempersiapkan diri memasuki Ramadan dengan baik, dia akan meraih takwa. Itu jaminannya. Balagat takwa. Nah, sekarang kita mengingat, mungkin saya boleh ingatkan, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan Ramadan. Sekarang nanti kita akan banyak mendengar di bulan Ramadan, tapi satu ini coba kita renungkan dulu sekarang. Ada hadis Nabi Sallallahu mengatakan, "Wata'lam ummati ma fi Ramadan, la tamanna anna sanata kulluhu Ramadan." Hebatnya. Sekiranya umat tahu kemuliaan Ramadan, pasti yang menginginkan bahwa seluruh tahun ini itu Ramadan semua. Bukan cuma satu yang Ramadan. Tatamannu anna sanata kulluhu Ramadan. Dia menginginkan sepanjang tahun ini Ramadan semua. Ya, Ramadan semua. Jadi ada itu salafus salehnya orang beriman dulu. Bagaimana dia mencikapi Ramadan? Itu kalau Ramadan selesai, dia tangisi kepergian Ramadan. Karena memang hadis bakatis samawati wal ardu di hari Ramadan, bahwa langit dan bumi itu menangisi perginya Ramadan. Langit apalagi orang bertanya. Jadi memang ada yang istilah menangisi Ramadan. Tapi salafus saleh ini menangisi Ramadan sampai 6 bulan sesudah Ramadan. Sampai 6 bulan sesudah Ramadan dia menangis.
Kenapa 6 bulan sesudah Ramadan? Karena 6 bulan sebelum Ramadan dia balik lagi, dia merindukan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah rindukan Ramadan. Nah, kalau dia seperti itu, memang Ramadan tidak pernah hilang. Dia tidak pernah bisa Ramadan. Lepas Ramadan 6 bulan dia tak isi, dan 6 bulan sebelum Ramadan dia rindukan lagi. Nah, kita ini kembali ke Nabi. Nabi mulai raja 3 bulan, 2 bulan sebelum Ramadan dia dikaumkan. Jangan sampai ini juga tidak. Nah, kita persiapan. Persiapan yang pertama ialah al-isti'dadu bil ilmi. Persiapan ilmu. Persiapan ilmu banyak. Ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang puasa, ilmu tentang ibadah. Kuncinya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Pelajarilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini kalimat thayyib la ilaha illallah menurut para ulama ini dikatakan intisari Islam. La ilaha illallah itu satu kalimat yang pendek tapi mencakup seluruh ajaran Islam kalau dipahami. Intisari ajaran Islam. Jadi bukan terbatas pada ilmu Ramadan, ilmu puasa, tapi ilmu-ilmu yang terkait dengan itu, karena kita harus mengetahui bahwa Ramadan itu, puasa itu sebagai rukun Islam tidak berdiri sendiri. 5 rukun Islam itu tidak ada yang bisa dipisahkan. Bisa. Jadi kalau kita bilang syahadat, itu intinya tauhid. Kalau dibahas syahadat itu intinya tauhid, mengesahkan Allah. Ketika dibahas tentang sholat, itu intinya khusyuk, kedekatan dengan Allah. Ketika dibahas tentang zakat, infak, itu intinya adalah kepedulian dengan sesama. Nah, sekarang ketika dibahas tentang puasa, intinya itu adalah takwa. Akhirnya kalau kita bahas tentang haji, intinya itu adalah mabrur. Dan apa yang menjadi inti ini sudah mewakili semuanya. Seperti yang diperintahkan Allah, udah dulu di sini tanpa, ya, tidak bisa parsial, tidak bisa bilang saya ini saja saya, karena ada semua syarat-syaratnya. Jadi itu ilmu. Jadi ada kesempatan ini 2 bulan untuk kemudian nanti kita kaji-kaji kembali. Apa tujuan kita mengkaji kembali? Supaya ibadah kita benar, Ramadan kita benar, puasa kita benar. Karena seluruh ibadah itu ada benarnya, ada tidak benarnya, ada sahnya, ada tidak sahnya. Imam maqbulan wa imam mardudan. Mungkin diterima oleh Allah karena benar, dan mungkin ditolak oleh Allah karena ada yang salah. Semua ibadah begitu. Yang kedua, persiapan yang kedua ialah ta'allamu fiqhus siyam wa ahkam Ramadan. Mempelajari fikih-fikih puasa dan hukum-hukum syariat tentang Ramadan. Saya kira sudah masuk dari di pahalaman la ilaha illallah. Yang ketiga, persiapan ketiga kita yang perlu adalah tashihun niyyati wal ikhlas. Meluruskan niat dan ikhlas. Nah, setiap ibadah ada niatnya, dan niat itu benar kalau lurus ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-amalu lillahi, beramal sunata karena Allah. Apakah yang dimaksud ikhlas? Kalau kita bilang lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, artinya kita melakukan sesuatu itu karena sadar bahwa itu
diperintahkan oleh Allah. Atau paling tidak kita melakukan sesuatu itu atas kesadaran bahwa itu diredai oleh Allah. Karena ibadah itu harus berdasar perintah. Sebagaimana kita meninggalkan menjauhi sesuatu itu atas kesadaran bahwa itu dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Makanya kita namanya lillah. Jadi amal-amal kita sebenarnya ada amal kita karena dilakukan bergerak, dan ada amal-amal kita yang tercatat hanya karena kita diam. Dilepuk minimal ternyata beribadah kita. Nah, ini juga dasarnya ada orang menyatakan bahwa tidur pun ibadah. Ada di pigo tidur kita dia aja. Yang tidur cuma DC diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan tujuannya tidur itu membangun kekuatan. Lelah tidur bangun langsung segar iman. Jadi itu pun ibadah. Jadi dua ini ibadah karena bergerak, dan ada ibadah karena justru diam. Itu jika kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, waliyakun khairan aw liyakun. Kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi berbicara perintah, diam juga perintah. Nah, kapan berbicara? Kalau baik, kapan diam? Kalau tidak baik, itu ibadah semua. Nah, gitu. Itu kita paham. Itu ibadah semua. Jadi niat meluruskan niat. Al-amalu lillahi, berbuat karena Allah semata, kita pahami karena kita tahu bahwa itu diridai oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Apa harus berbuat, bergerak, atau harus diam? Min ghairi riyain wala sum'an. Kalau salah pernah juga saya sampaikan bahwa ikhlas itu tidak berbuat karena riya dan tidak berbuat karena sum'ah. Artinya bukan karena ingin dipuji orang, dan bukan karena ingin diketahui oleh orang tentang kebaikan. Kalau orang tahu tidak mengapa, tapi bukan itu tujuan. Kalau orang lihat kebaikan kita tidak mengapa, tapi bukan itu menjadi tujuan. Dan kapan itu menjadi tujuan, maka itu tidak ikhlas namanya. Apa kalau tidak ikhlas? Tidak diterima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Jadi kalau tidak ikhlas, tidak diterima. Kemudian yang keberapa ini, persiapan kita berikutnya adalah asyamu imanan wa ihtisaban. Kita bersiap melakukan puasa secara iman dan perhitungan. Di penjelasan ini, iman karena kita melakukannya karena perintah. Wa ihtisaban itu perhitungan, beriman dan secara perhitungan. Apa ini maksud wa ihtisaban? Artinya kita selalu menilai diri dalam keadaan saya berpuasa, jangan sampai ada perkara-perkara yang merusak puasa, ya kan? Itu namanya ihtisaban. Jangan sampai saya berpuasa lapar, haus tapi tidak ada pendapat. Nah, jadi apa yang membuat puasa bisa kita menjadi puasa lupa namanya? Pada kokal buku lupa, jadi kan bisa. Puasa lupa diturunkan di sana. Dan itu ada hadis Nabi. Kami ini ada banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan sedikit pun illa atas siwajud, kecuali hanya lapar, kecuali hanya haus. Artinya tidak ada pahala di sisi Allah. Salat juga dikatakan begitu. Ada berapa banyak orang yang salat tidak mendapat pahala dari salatnya kecuali capek dan lelah begitu. Karena ada yang salah, mungkin niatnya yang salah atau cara melaksanakannya itu tidak berdasarkan petunjuk. Puasa ini ada petunjuknya, ada sifat-sifat puasanya Nabi. Kita kalau berpuasa, mana yang lebih kita antara puasa dan buka, ada mana yang lebih
didahulukan, puasa berbuka. Itu juga perlu diperhitungkan. Ada kalau buka tadi waktu seperti lalu pede kalau mau puasa. Karena orang bilang buka pembalasan. Tapi satu begitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir itu puasa Ramadan itu anggaran rumah tangga kita, anggaran belanja kita dalam 1 bulan itu mestinya berkurang separuh. Kalau ini kita mati. Tapi yang ada kan tidak, malah bertambah 2 kali kan. Kalau gitu. Jadi ini juga perlu jadi itu namanya ihtisaban, perhitungan kalau ibadah ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau jangan sampai ada perkara-perkara yang membuat ibadah kita ini menjadi rusak atau cacat atau mungkin tidak sempurna. Berikutnya, persiapan berikutnya ialah at-taubatu wa tazkiyatun nafs. Bertobat dan membersihkan hati. Bertobat itu hanya setiap saat, tapi namanya puasa bulan suci dikatakan bagusnya itu memasuki bulan suci dengan hati yang suci. Jadi walaupun tobat itu rutin berhari-hari, ya menjelang masuknya bulan Ramadan, tobat itu diperkuat. Mungkin seolah-olah kita masih melihat masih ada sisa-sisa dosa, itu dibersihkan betul. Nah, kemudian tazkiyatun nafs. Jadi itulah banyak orang maaf-maaf sebelum Ramadan. Bahkan ada orang berkunjung dari rumah ke rumah, itu hal yang baik. Walaupun tidak seperti itu perintahnya, tapi maaf-maaf itu kan kebersihan hati. Apalagi di Sememan nih kada tersedih tahu orang dia rasi lupuh. Boleh rasi cerita itu bagusnya ya. Dan kata Nabi, siapa yang mendahului itu yang lebih utama. Kata sama kada aku di pertanyaan lelang kolika. Ini mau padio bulan itu sangat diregai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia timatan itu nama mau kada. Ayo pertanyaan lelang pamulika ya itu. Jangan non tazkiyatun nafs. Kalau saya jelaskan sedikit namanya tazkiyatun nafs. Pada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang tazkiyatun nafs akan beruntung, dan orang yang tazkiyatun nafs mengetahui jiwa itu akan merugi. Supaya mudah dipaham bahwa yang menjadi tazkiyatun nafs, pembersih hati itu yang seluruh ketaatan. Seluruh ketaatan ibadah kita itu pembersih hati. Mau sholat, mau puasa, mau seluruh ketaatan kita. Ketaatan itu ada 2. Ketaatan dengan melakukan perintah dan ketaatan dengan meninggalkan larangan, sama-sama. Dan sebaliknya tazkiyatun nafs yang mengotori jiwa kita adalah seluruh pelanggaran, seluruh dosa, seluruh maksiat itu yang mengotori jiwa. Jadi dikatakan ini hati ini yazidu ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Nah itu iman itu kadar kesucian hati. Sama dengan yang paling tinggi mensucikan hati itu ialah takwa. Takwa itu segala iman dalam. Dan yang paling besar dalam rangka mengotori hati itu ialah syirik. Yang paling besar peranannya mengotori hati kita itu adalah kemusyrikan, karena paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, persiapan berikutnya ialah
tarkul ma'asi wa taqiyyatul qalb, sama dengan meninggalkan semua hal-hal dan membersihkan hati, itu sama dengan sebelumnya. Nah, kemudian persiapan berikutnya adalah al-isti'adah bil ibadah. Persiapkan diri untuk berkuat di dalam beribadah. Artinya ya namanya waktu oke lah, tapi itu momen, karena waktu Ramadan itu adalah waktunya mulia. Waktunya ada juga yang mulia karena tempat. Ini Ramadan termasuk mulia karena waktu. Jadi menggunakan waktu-waktunya itu baik siangnya maupun malamnya itu dengan ibadah sunnah, tarawih. Ya, juga orang yang tarawih sudah tarawih masih sholat lagi boleh, ya kan? Boleh, karena tidak ada batasan jumlah rakaat kecuali yang dibatasi adalah witir, jangan sampai berulang. Witir bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, tidak harus di akhir. Kasih sakit itu maka harus baca Quran kan? Ya kok Quran ini kadang yang sebenarnya dia datang orang bikin motor sampai jalan bawa Quran ini mau itu macam di tarawih bisa baca Quran atau infak biar kecil-kecil tapi atau infak lebih baik sedikit tapi berkali-kali, dan kadang besar tapi satu kali. Kira-kira mana baru? Nah, salah satu amal yang dicintai oleh Allah ialah amal yang namanya istimrar. Amal yang dicintai oleh Allah menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah amal yang namanya dawam, keterusan. Biar sedikit, itu penting dawam. Adwamha wa infal kata Nabi. Haqqul amali ilallah, amal yang sangat dipuji oleh Allah ialah adwamha, yang karena berketerusan. Wa infal walaupun sedikit. Kemudian al-iktsar minas sholati wal Qur'an, perbanyak salat sunnah dan baca Al-Quran. Salat sunnah itu kalau kita mau urut salat sunnah yang mulia, paling mulia salat sunnah itu adalah salat lain. Karena ada hadis Nabi mengatakan afdhalus sholati ba'dal fardhati qiyamul lail. Paling utama salat sesudah salat fardu ialah salat malam. Nah, seluruh salat yang kita lakukan setelah salat Isya sampai sebelum subuh salat malam namanya. Mau bilang hajat, mau bilang tasbih, mau bilang apa-apa, salat malam semua namanya itu yang dilaksanakan antara Isya dengan subuh. Jadi masuk dalam hadis. Nah, sesudah derajat salat malam yang paling mulia lagi seperti ialah salat sunat rawatib, salat sunnah yang mengikuti salat fardu. Yang disebut Nabi itu ada jaminan surganya ialah 12 rakaat. Ada hadis lain mengatakan 10 rakaat. Itu yang disebut ulama kita sebagai rawatib, apa namanya itu kalau penting, salat sunnah muakkad. Salat sunnah muakkad yang boleh kata hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur 4, 2 rakaat sesudah maghrib 6, 2 rakaat sesudah isya 8, dan 2 rakaat sebelum subuh 10. Ini yang dijamin surga kalau yang melakukan ini secara rutin. Kenapa ada hadis 12? Karena ada dihitung kalau sebelum zuhur dilakukan 4 rakaat sebelum zuhur, itu hitungannya 12, yang lain sama. 4 itu tetap 2 kali salat, 2 rakaat. Selebihnya itu salat
sunnah rawatib yang gairu muakkad. Yang gairu muakkad artinya ada tapi gairu muakkad. Di mana itu adanya? Semua salat fardu sebelumnya ada 2 rakaat. Sebelum maghrib ada, sebelum isya ada, tapi gairu muakkad. Sebelum asar ada, ya, gairu muakkad. Nah, yang tidak ada itu sesudah subuh dan sesudah asar tidak ada. Tapi boleh ada orang melakukan salat sesudah subuh kalau ada alasannya. Misalnya terbiasa salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi ketika itu karena bagaimana dia datang salat sudah berjamaah orang, tidak mungkin dia salat sunnah 2 rakaat sendiri. Jadi dia karena dia merasa terbiasa dengan itu, maka setelah dia berjamaah dia salat lagi 2 rakaat. Artinya salat 2 rakaatnya itu adalah salat 2 rakaat sebelum subuh yang dia belum lakukan. Boleh itu begitu? Ya boleh karena Nabi juga begitu. Jadi kita ini berdasar melakukan sesuatu berdasar. Tidak boleh itu begitu. Boleh karena Nabi juga begitu. Bagaimana Nabi? Tidak ada kan salat sunnah sesudah asar. Nabi SAW pernah mulai dari salat asar karena kebiasaan Nabi selalu salat di rumahnya. Mulai sesudah salat asar dia salat 2 rakaat. Ditunggu oleh istrinya Aisyah, salat itu berbilang, nah terjadi sudah salat Nabi. Aisyah tanya, salat apa? Ya dia masuk. Ini asar. Bilang Nabi, ini salat itu adalah salat itu tadi sesudah zuhur yang belum dilaksanakan. Salat itu tadi sesudah zuhur yang belum dilaksanakan. Karena waktu itu sesudah salat Nabi kayak membagi-bagi sembako dan sibuk sampai masuk waktu asar, ternyata beliau belum salat 2 rakaat sesudah zuhur. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Nabi juga pernah salat bepergian rombongan sama sahabat-sahabat, ketiduran, tinggi matahari baru pada bangun, dia tidur betul. Apa yang dilakukan? Mereka berwudu, mereka sholat 2 rakaat, baru sholat berjamaah subuh. Itu tidak contoh. Asalkan jangan sholat 2 rakaat karena mumpun matahari. Ternyata Nabi itu begitu mulianya 2 rakaat sebelum tetap dia lakukan baru berjamaah subuh itu. Karena memang begitu, kalau orang tertidur waktunya itu adalah setelah bangun. Ya tidak usah gesa-gesa bila mumpun matahari, memang baru dikasih waktu oleh Allah. Sama dengan orang yang lupa, dikasih waktu oleh Allah pada saat dia ingat. Karena itu dalam hadis, karena lupa, karena tidur. Allah alam bisawab. Bapak-bapak, masih ada sebenarnya kalau setelah persiapan itu sudah ada istiadat bil akhlak, persiapan akhlak, katakan kita. Ada persiapan dalam rangka hifdzul lisani wa katmul ghaib. Persiapan untuk bagaimana nanti menjaga lidah tidak seperti biasanya tahan-tahan. Ini bulan Ramadan ini. Dan katmul ghaib, nahan marah. Jadi ya, kalau ada orang suka marah di luar Ramadan, tahan-tahan di Ramadan ini, itu. Kita tahan-tahan di Ramadan. Ya kalau boleh macam pura di Ramadan, itu juga salah. Kata macam ada macam di Ramadan. Kalau apa betul kita macam itu sudah Ramadan. Kita tidak sebarakan Ramadan ini ada perubahan kepada yang lebih baik. Yang baik secara sendiri maupun secara hidup berumah tangga, apalagi hidup sosial, ada perbaikan. Itu namanya berkah. Al-istidad bil mal wasadaqah itu juga ya laki-laki perbanyak peduli sedekah apa, saling menukar buka puasa. Wah biasa itu. Tak sedikit-sedikit dikit tapi dibagi-bagi, ada tuh dari sana ke sini, baik gak lupa dari itu cirum di demo, ada dulu pada bukan. Ini juga bukan.
Kada tiga semua pabuka. Maka dia mau pabuka aku ya nanti kami pertama ketupan tidak. Ya kita persiapkan untuk buka malam itu mau suruh kenapa nanti kami karena doa sudah bawa ke rumahnya. Karena ini nanti mungkin pada mui. Kali mau kurniakan untuk kepedulian Allah itu maha cepat perhitungan sariul hisab. Jangan kita hitung-hitung secara masing-masing menurut pemikiran masing-masing. Allah itu Ghaniyun Hamid, Maha Kaya, Maha Luas, Wasi'un Alim. Jadi di luar. Jadi yang begitu itu soal pahala kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah taat melakukan apa yang menjadi petunjuk agama. Tidak ada lagi yang sia-sia. Dan dua yang kita harap. Dari seluruh ibadah kita. Yang pertama ialah rahmat Allah. Yang kedua, maka kita tuh ampunan. Kalau ini dosa sudah ada, sudah surga, ada. Yang dosa, jadi kebaikan, tapi nama ciri pengalaman. Nada punya pengalaman, campur. Yang dosa, nada punya pengalaman, campur ni. Jadi dia ini cerita, tapi nama ciri pengalaman, nada itu surga. Yang pengalaman yang berdakwah, nanti kaya tahu untuk surga itu. Saya kita masuk banyak 100 tahun, jadi kita 100 tahun. Ia mesti 100 tahun. Jadi kita sesuatu dia. Jadi tadi sepuluh semua macam punya malam. Tapi pemasena mengalata, cendenya malam tak. Mereka surga menurunnya. Khalidina fiha abada 3 perkara. Ini perlu-perlunya. Ya itu perlu kita penyewana, ya soal DJ, ya kan. Ini mengurus urusan pengalatan, perini tahu pahala, perini tahu dalam. Ini juga dasarnya kan. Dia lagi mengin guru, kalau dalam kami, dia ini dia akan asal tu mengin guru, maka dah sugi, maka dah dia ada urusan dia jangan kotori hati. Kotori ditentukan di pengalatan. Begitu kira-kira namanya. Bagian persiapan kita untuk menghadapi Ramadan, kita usahakan dari sekarang besok sampai tanpa mendekat Ramadan misalnya. Kita berdoa kembali dengan Ramadan, karena 1 hari sebelum Ramadan masih bisa orang dapat aja sistem ini terang Ramadan. Kalau ini pengalatan, tadi bagi pengalatan dulu aja letak ibaratnya dari umur itu bisa. Dari umur itu dirapi Ramadan. Alhamdulillah kita cukupkan supaya ada waktu sedikit itu dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, ini kali apa tentang persiapan ya training kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Oke, ikutan kamu ya bapak. Alhamdulillah. Syukur. Ya, alhamdulillah. Ya, insyaallah ya Ramadan nanti di bulan Maret, Februari. Insyaallah masih ada pertemuan 1 kali. Baru kita masuk ke bulan suci Ramadan. Sekali lagi terima kasih Mega atas kehadiran teman pada maghrib mengaji kita, kelanjutan daripada maghrib mengaji pada PPNI. Alhamdulillah saya sudah satu masjid Pak Ali di sini, bisa kita di sini ya 6 hari dengan tadi lahan-lahan pahala kita untuk mendapatkan kebaikan. Cukup sekian, dari kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.